Sehatkah? Alhamdulillah sehat, Bu. Ujiannya kemarin gimana? Ujiannya kemarin gimana? Bisa nggak? Bisa, Bu, bisa. Alhamdulillah bisa, Bu. Oke, sekarang kita mulai ya untuk materi berikutnya. Saya share materinya. Kemudian gini, untuk minggu depan dan sampai dengan UTS ya, kita Zoom-nya selama Zoom kameranya aktif. Ya, kameranya aktif. Mulai minggu depan. Kalau sekarang Anda mau tinggal sambil nyuci piring gitu kan, ya masih bisa lah. Tapi mulai minggu depan kita sama-sama kameranya aktif. Ya, mulai minggu depan. Jadi nggak ada lagi yang nyalakan kameranya, saya maaf, saya nggak ada lagi. Nah, oke, sekarang saya share materinya. Sebentar. Nah, ini kita masih melanjutkan yang kemarin. Kan kita belajar siklus akuntansi. Nah, kalau untuk persamaan dasar akuntansi, bagaimana rumusnya? Persamaan dasar akuntansi? Masih ingat nggak persamaan dasar akuntansi? Rumusnya? Harta sama dengan? Harta sama dengan? Utang plus modal. Harta sama dengan utang sama modal. Sekarang jadi belajar siklus akuntansi, bukan persamaan dasar akuntansi, itu beda. Nah, kemarin kan kita sebelum BTS kita sudah belajar nih. Siklus akuntansi itu lebih dari 7 ya, tapi yang akan kita pelajari itu cukup sampai 7 saja, karena kita akan belajar mengerjakan siklus akuntansi dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jadi kita nggak sampai dengan bikin jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik, itu tidak. Sebelum UTS kita sudah sampai sini ya. Ya kan? Nah, kemudian sekarang kita akan mengerjakan yang kelima dan enam. Kelima dan enam ya, kalau 7 sempat ya nggak apa-apa. Kita akan bikin kelima dulu. Kita nggak bisa ya dari keempat langsung ke enam, nggak bisa, harus melewati 5. Yaitu membuat penyesuaian. Di sini kan jurnal yang digunakan untuk proses saldo akun tertentu. Ingat, akun tertentu. Agar mencerminkan jumlah sebenarnya sebelum ke proses selanjutnya. Penyesuaian itu dibuat di akhir periode atau di akhir bulan. Nah, di sini terlampir neraca saldo untuk bulan Oktober 2021 ya. Oktober 2021. Maka kita akan membuat penyesuaian untuk periode 31 Oktober 2021 agar angka-angka yang di neraca saldo awal ini tercermin angka yang sebenarnya. Masa sih barang yang kita punya di bulan Oktober harganya atau nilainya masih sama di bulan November? Kan itu tidak mungkin ya. Pasti ada yang nilainya turun, ya kan? Nah, jadi penyesuaian itu selain dibuat di akhir periode, juga dia dibuat atas akun-akun yang memang dia atau transaksi yang tidak ada di rekening koran, tidak ada di transaksi finance, kasir, di buku kasir, di catatan-catatan itu tidak ada ya. Dia memang apa ya?
informasi yang terjadi di luar itu. Contohnya itu tadi dari saldo yang ada di monitor teman-teman ya kan bisa dilihat. Kita akan lihat nih. Oke, pertama saya akan membahas nomor akun dulu. Nomor akun. Dalam akuntansi, penomoran itu wajib ada ya, karena untuk mengurutkan. Jadi nggak bisa apa ya? Harta itu apa? Harta itu mobil. Dalam akuntansi, harta itu dimulai dari uang yang mudah jadi uang, kemudian yang susah jadi uang. Mobil itu kan urutan yang susah jadi uang karena kan nggak cepat untuk dijual ya. Nah, kemudian karena harta itu banyak, itulah salah satu poin yang akan kita buat. Alasan kenapa sih harus ada penomoran? Sama kayak biaya. Biaya itu kan banyak ya. Itu juga ada urutannya. Nah, urutan dalam akuntansi itu di sebelah sini ada. Kelihatan nggak di ini zoom-nya teman-teman? Aktif di mana kursornya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Di akuntansi, harta itu nomor 1 ya. Nomor 1. Di belakangnya Anda mau bikin 1001 boleh, 1002 boleh. Karena kan hartanya banyak. Anda bikin 1001, 1002, 1003, 1004 itu boleh. Yang penting depannya 1. Harta itu 1. Utang itu 2. Utangnya utang bank, utang pajak, utang leasing, utang vendor, utang lain-lain, segala macam ya. Depannya 2. Depannya 2. Belakangnya itu Anda yang ini kan, kalau manual ya Anda yang bikin, tapi depannya 2. Kalau pakai aplikasi itu biasanya sudah disediakan nomornya, dan memang 2. Kemudian modal itu nomornya 3. Pendapatan 4, beban 5 ya, price 6. Price itu jarang ada ya, karena kan price itu untuk usaha-usaha pribadi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah berbentuk PT apa itu jarang ada price. Akun price itu jarang. Ini karena kan kita belajar pengantar akuntansi 1. Jadi memang masih akuntansinya yang minim yang atau yang kecil gitu ya. Nah, jadi nanti kalau pada saat ujian nomor akunnya tidak dikasih, Anda bisa menomorkan sendiri. Oh, piutang. Piutang tuh harta ya, dia nomor depannya 1. Piutang itu di bawahnya kas ya. Nggak bisa piutang nomor 1 di bawahnya kas. Di atas itu selalu kas. Karena dari uang yang gampang jadi uang sampai yang susah jadi uang. Urutannya begitu. Tapi depannya 1. Oke. Jadi ini penomorannya nih. Terus saya mau bikin misalnya nih 111 boleh, terserah. Yang penting depannya 1 ya. Itu poinnya situ ya. Yang penting depannya 1. Oke. Sekarang kita akan mengisi yang ini. Atau melangkah ke siklus akuntansi yang kelima, jurnal penyesuaian. Kita harus bikin jurnal penyesuaiannya dulu, nanti kita masukkan ke sini angkanya. Nah, sekarang kita harus lihat akun-akun mana saja kan yang akan ada penyesuaian, bukan akan ada ya. Memang harus ada penyesuaian. Yang pertama itu adalah akun harta, yaitu peralatan. Peralatan itu barang-barang yang nilainya turun ya. Nggak mungkin kan barang kita beli bulan kemarin, ketika kita jual bulan ini nilainya tetap sama, itu kan nggak mungkin ya. Bisa nggak seperti itu? Nilainya sama nih, kita beli barang hari ini, terus bulan depan kita jual. Menurut teman-teman, apakah harga barang itu akan tetap sama seperti yang waktu kita beli? Beda, Bu. Nilainya pasti, harganya pasti lebih murah kan? Turun lagi kan? Iya. Ininya ini ya, anggapannya barang yang kita beli ya, bukan kita jualan. Bisa aja kalau jualan kemarin harganya murah, besok naik, oke. Tapi ketika kita memiliki barang, hari ini harganya 1.000, besok kalau kita jual ke teman, belum tentu teman mau belinya 1.000. Pasti turun.
Kalau toko beda lagi ya, tapi kalau kita milik pribadi. Nah, di sini ada peralatan bengkel 31 Oktober, sorry, per Oktober nilainya itu 15 juta. Nah, kita akan membuat laporan agar per 1 November angka-angka ini sesuai dengan sesuai dengan sebenarnya gitu loh. Kan nggak mungkin peralatan bengkel di neraca saldo nilainya 15 juta. Di neraca ini nilainya 15 juta. Di neraca ini 15 juta, kan nggak mungkin ya. Nah, ini neraca lajur ya. Oke. Kemudian perlengkapan bengkel. Perlengkapan bengkel juga sama. Itu kan kategorinya harta ya. Tapi di akhir periode kita harus sesuaikan karena perlengkapan ini ada yang sudah terpakai. Nah, yang terpakai itulah akan kita akui sebagai beban. Kenapa tidak diakui sebagai beban dari awal? Karena ini kan nilainya juga gede ya, 5 juta. Kita akuin sebagai beban, nanti bebannya kan Ibu, sebelumnya maaf Bu, suaranya Ibu mute Bu. Suaranya nggak ada. saya baru tahu. Oke, sudah? Udah Bu. Oke, terima kasih. Nah, di sini yang akan kita sesuaikan itu 3 akun ini. Untuk kasus ini ya, untuk kasus ini.
Kita akan menyesuaikan 3 akun ini agar ini kan neraca saldo Oktober agar 1 November angka-angka ini nih itu real, itu benar gitu loh, nggak asal wah angkanya segini ya ternyata nilainya bukan segitu lagi loh, enggak. Oke. Nah, penyesuaian itu dibuat selalu di akhir periode. Kalau bulannya Oktober dibuat 31 Oktober. Kalau bulannya Januari 31 Januari. Kalau bulannya November 30 November. Dia selalu dibuat di akhir periode. Berarti kita akan menjurnal 3 akun ini. Ya, kita akan menjurnal 3 akun ini. Terus penomoran, jangan lupa. Penomoran itu harta nomor 1. Harta nomor 1. Walaupun harta itu anaknya banyak ya. Anda bikin 1001, 1002, 1003 itu terserah, yang penting depannya 1. Utang itu nomor 2. Utangnya banyak, boleh aja bikin 2001, 2002, 2003, 2004, pokoknya depannya 2. Modal itu 3. Pendapatan 4, beban itu 5. Jadi kalau bebannya ada 100, berarti kan 5001 beban gaji, 5002 beban listrik, 5003 beban ATK. Misal loh ya, seperti itu. Depannya itu 5. Kalau di aplikasi atau di software, dia biasanya nomornya sudah dikasih. Cuma nomornya kurang lebih hampir sama seperti ini. Harta itu nomornya 1. Nah, kayak seperti ini ya. Anda mau bikin 111 ini boleh. Anda mau bikin ini boleh. Pokoknya yang penting di sininya ya. Ininya nih. 1. Ini adalah menunjukkan identitasnya dia. 1 itu adalah menunjukkan identitas bahwa dia itu adalah akun harta. 2, ini juga sama. Ini menunjukkan identitas bahwa dia adalah akun utang. Nah, sekarang kita akan menjurnal 3 ini. 31 bulan 10. Nah, peralatan bengkel itu kan harta ya. Harta itu kalau berkurang, dia kan ada di kredit ya. Benar nggak? Halo? Harta berkurang di mana? Kredit, Bu. Oke, ini kan berarti peralatan bengkelnya di kredit. Nah, sebenarnya dia ini ya menjorok 1 tab ke dalam, peralatan bengkel. Nah, debitnya itu adalah beban. Oke, nah ini adalah jurnal penyesuaian ya. ACP, jurnal penyesuaian. Nah, angkanya didapat dari mana? Untuk peralatan, mesin, kendaraan, gedung, kantor, itu kan ada umur masa pakai. Seperti yang kemarin di materinya Pak Hamdani, umur ekonomis, itu bahasa akuntansinya, kalau bahasa umumnya masa pakai lah, masa manfaatnya barang itu, ya ada masa-masanya. Ada aturannya di akuntansi, misalnya kayak mobil, masa pakainya 8 tahun, misalnya kayak gedung bisa 10 tahun, 8 tahun, 20 tahun, misalnya ya, ada masanya. Kalau peralatan dia masa pakainya 2 tahun. Ya. Berarti kita hitung peralatannya, harga perolehannya itu 15 juta ya, HP, harga perolehan. 15 juta dibagi masa pakai sesuai dengan aturan ya. Kalau di pajak ada aturannya juga, cuman kurang lebih sama dengan akuntansi. Teman-teman boleh lihat deh di Google ya, umur ekonomis misalnya, untuk kendaraan, untuk ini itu biasanya muncul ya. Ini kita masukkan misalnya 2 tahun ya, agar ketemu per tahunnya. Baru setelah ketemu per tahunnya, kita cari per bulannya. Kita bagi 12. Nah, ini per bulannya, karena kan kita harus memasukkan beban penyusutan untuk bulan Oktober saja. Berarti peralatan bengkel itu selama bulan Oktober
Penurunan nilainya, penurunan harga jualnya, kalau menurut akuntansi itu sebesar 625.000. Kalau dijual 1 November, laku 13.375.000, ya, itu masih bagus sesuai akuntansi. Tapi kalau nilainya 1 November, peralatan bengkel dijual lakunya 10 juta, berarti kan nilai turunnya sebesar 5 juta ya, atau beban penyusutannya sebesar 5 juta. Nah, tapi kalau di sini kita sesuai dengan rumusnya, sesuai dengan aturan akuntansi. Cara mencari angkanya, yaitu harga perolehannya 15 juta dibagi umur pakai, umur ekonomis, masa manfaat. Itu 2 tahun ya untuk peralatan bengkel. Ketemu setahun dibagi 12 untuk mencari per bulannya. Kemudian peralatan perlengkapan bengkel. Perlengkapan itu kan ini ya, barang yang habis pakai. Barang yang habis pakai tapi kita akuin sebagai harta ketika membeli di awal. Karena memang kan nilainya gede ya, 5 juta. Tidak mungkin ya, kebetulan ini kan usahanya bengkel. Dia beli oli buat ngebengkel, beli bensin atau beli lain-lain lah buat usaha ngebengkel selama bulan Oktober misalnya, stok selama bulan Oktober. Nah, terus apa namanya? Ternyata selama bulan Oktober oli dan lain-lain yang terpakai itu senilai 100.000. Yang terpakai di sini ya senilai 100.000. Nah, perlengkapan bengkel harta atau bukan? Harta, Bu. Harta. Oke. Perlengkapan bengkel dia akan ada di kredit karena kan harta berkurang ya. Kemudian di sininya adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan bengkel. Nilainya tadi sesuai dengan di info, ternyata oli dan lain-lain yang terpakai selama bulan Oktober itu 100.000. Itu yang terpakai ya. Nah, tapi kalau informasinya bunyinya begini. Perlengkapan yang tersisa sebesar 4.900.000. Berarti kita harus nyari yang terpakainya karena kita akan bikin penyesuaiannya. Yang terpakainya 5 juta dikurangi 4.900.000. Kadang-kadang soalnya itu agak membingungkan, terpakai, tersisa, itu beda. Kalau terpakai, Anda nggak perlu ngurang-ngurangin lagi, angka itu aja yang Anda pakai. Misalnya nih saya infonya, yang terpakai 1 juta, ya udah berarti beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1 juta. Tapi kalau soalnya bunyinya, beban perlengkapan bengkel yang tersisa sebesar 3 juta. Berarti Anda harus nyari itu. Yang terpakainya berapa? 5 juta dikurangi 3 juta. Kemudian berikutnya 31 Oktober. Ini kan matinya jam berapa ya? Tadi 8 menit lagi ya. Nanti disambung ini ya. Saya bikin link lagi jam 10 ya. Oke, ini sewa dibayar di muka. Sewa ini untuk periode 1 tahun. Periode Oktober sampai dengan September tahun depan ya. Periode Oktober sampai dengan September tahun depan. Kan tidak fair kalau kita akuin dia sebagai beban sewa 12 juta karena bebannya akan gede. Jadi kita harus bikin yang sebenarnya. Kita akuin di awal dia sebagai sewa dibayar di muka dulu, diakuin harta. Kenapa bisa begitu Ibu diakuin sebagai harta? Alasannya kalau sewanya itu sewanya batal ya. Ternyata uangnya balik nih, balik 1 juta, dipotong 11 juta. Nah, uang 1 juta itu kan duit ya, dalam akuntansi itu duit kan. Nah, poinnya adalah duit. Ketika Anda akan menerima duit, maka ya itu nggak bisa dianggap sebagai ini dong, sebagai beban dong. Jadi diakuin sebagai
harta di mana di setiap bulan kita akan distribusikan menjadi beban dan pada akhirnya sama jumlahnya. Kalau kita akuin di awal sebagai beban, bebannya akan tinggi, profit labanya akan rendah. Padahal yang menjadi beban dia itu kan di Oktober hanya 1 juta. Kita nggak fair kalau mengakuin dia 12 juta beban sewanya. Jadi itulah kenapa dia diakuin sebagai sewa dibayar di muka. Karena memang di infonya dibilang untuk 1 tahun. Kecuali nggak ada info untuk 1 tahun ya. Disewa ruang kantor 10 juta. Udah, berarti oke lah anggap beban sewa. Tapi ketika ada kata-kata untuk 6 bulan, maka dibagi 6. Berarti kita akan bikin penyesuaian di akhir periode. Oke, ini kan berarti sewa dibayar di muka itu kan harta, maka dia berkurang akan ada di kredit. Nah, kemudian di debitnya adalah beban sewa. Jadi akun di penyesuaian itu nggak asal-asal ya akunnya, akun-akun tertentu saja. Beban sewa didapat dari 12 juta dibagi 12 bulan. Nah, ketemulah sebulannya. Oke. Nah, penyesuaiannya sudah jadi. Ini kan ada 3 transaksi saja. Baru kita masukkanlah ke neraca lajur. Sebentar. Nah, sebelumnya saya absen dulu. Oke, mana ini wajah-wajahnya? Munculkan dulu. Yang lagi bangun tidur, yang baru nyuci piring misalnya. Sebentar ya. Aduh. Sebentar dia agak ngehang. Dua 4 November. Tunggu ya, satu lagi. Oke. Saya ini kan mau berakhir nih 2 menit lagi. Sebentar, saya bikin Zoom yang kedua dulu ya. Ini saya tutup dulu aja ya.